Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Atika Putri dengan NIM 2248201163. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam yang terdiri dari pengantar teknologi bahan alam, pemilihan dan penyiapan bahan, serta ekstraksi bahan alam. Definisi bahan alam. Samuelson 1999 mendefinisikan natural produk sebagai produk yang dihasilkan oleh alat yang meliputi organisme, bagian dari organisme, ekstrak dari organisme atau bagian organisme, dan komponen tunggal. Bahan alam dalam kefarmasian, metabolik sekunder, contohnya glikosida, alkaloida, minyak asiri, antibiotika, tanin, dan saponin. Metabolik primer yang terdiri dari klorofil dan lipida. Bahan alam dalam kefarmasian, klasifikasi bahan alam dalam farmasi. Yang pertama itu pangan fungsional, pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah. Yang kedua itu obat tradisional, bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Contohnya jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Yang ketiga yaitu kosmetika, setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa di sekitar mulut, terutama untuk membersihkan, melindungi, atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pemilihan bahan, yaitu dilakukan pertama, identifikasi spesies, meliputi seleksi spesies, menentukan jenis spesies dengan taksonomi yang tepat untuk tujuan penelitian. Seleksi usia, yaitu kandungan sel aktif atau kualitas bahan dapat berbeda tergantung tahap pertumbuhan, misalnya muda versus tua. Seleksi bagian tubuh, menentukan bagian tubuh spesies yang digunakan karena tiap bagian bisa memiliki kandungan dan fungsi yang berbeda. Seleksi lokasi dan musim, kondisi, lingkungan, dan musim dapat mempengaruhi kualitas serta kandungan zat aktif dalam spesies tersebut. Yang kedua dalam pemilihan bahan alam yaitu faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, seperti musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya. Yang ketiga dalam pemilihan bahan yaitu pertimbangan dalam menentukan jenis bahan, yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun dan pengujian atau screening. Selanjutnya penyiapan bahan. Yang pertama, pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan lainnya. Yang kedua itu sumber bahan baku. Bisa berasal dari biota yang hidup liar atau tumbuh secara alami, ataupun bisa berasal dari hasil budidaya. Yang ketiga ada tanaman segar, terdiri dari daging buah, lidah buaya, jus buatan akar manis, sirup raspberry, dan sirup cherry. Selanjutnya, tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama, pengumpulan tanaman atau bagian tanaman yang akan digunakan. Yang kedua, itu sortasi basah, membersihkan atau memisahkan kotoran dari simplisia. Yang ketiga, pencucian dan perajangan, menggunakan air yang bersih dan dirajang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang keempat, pengeringan, bisa menggunakan sinar matahari langsung, kering angin, ataupun menggunakan oven. Yang kelima, sortasi kering, yaitu membuang kotoran atau bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang keenam, pemeriksaan mutu, yaitu dengan identifikasi taksonomi dan analisis hasil farmakologi, kimia, fisika, biologi, dan mikrobiologi. Ketujuh, pengepakan, yaitu mengatur volume agar lebih ekonomis. Yang kedelapan yaitu penyimpanan, cara dan tempat penyimpanan harus disesuaikan untuk menjaga kualitas simplisia. Selanjutnya, ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolik sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau bagian yang tidak diperlukan. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan proses ekstraksi. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode-metode ekstraksi yang dapat digunakan. Yang pertama, maserasi, merendam bahan simplisia dalam pelarut pada suhu kamar. Yang kedua, perkolasi, mengalirkan pelarut melalui bahan simplisia yang ditempatkan dalam kolom perkolator. Yang ketiga, ekstraksi dengan reflux, memanaskan campuran bahan simplisia dan pelarut dalam labu reflux. Keempat, sokletasi, dengan cara menggunakan alat soklet. Yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonika, menggunakan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan proses ekstraksi. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave, menggunakan energi microwave untuk meningkatkan proses ekstraksi. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan, menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan proses ekstraksi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.